baru nanti bisa ya lebih baik daripada ini. Bukan berarti ini tidak baik, ini sudah baik, tapi alangkah baiknya nanti kalau ke depannya itu lebih baik lagi. Nah, itu semua butuh proses, butuh belajar ya, Nak ya. Kita tidak bisa diam begitu saja kemudian dapatkan hasil yang baik, kan tidak ya. Nah, anak-anakku sekalian semuanya ya, kita lombanya ini sebenarnya kita lihat lomba juga, kemudian masuk di penilaian sekolah juga. Karena apa? Ternyata di penilaian prakarya di proyek itu ada pemanfaatan IT. Jadi di situ kita bekerja sama dengan IPM ya, itu bagaimana caranya kegiatan ini bisa berlangsung tapi juga tidak mubazir. Jadi ada nanti penilaian, ada tugas yang harus kalian kerjakan, itu ada nilainya yang akan kami masukkan pada nilai rapot kalian. Jadi jangan sampai kalian tidak mengerjakan, kan seperti itu ya. Saya kira itu aja. Kemudian gini, yang mungkin yang paling menyenangkan untuk kalian, nanti Ustazah Laili pilih ya 3 terbaik ya semuanya. Kelas 7 terbaik kelas 7, terbaik kelas 8, terbaik kelas 9. Insya Allah nanti ada penghargaan dari sekolah ya. Jadi silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Baiklah anak-anakku sekalian, nanti ini dilanjutkan sama Kak Siva. Langsung saja untuk pematerinya, atau langsung Kak Siva yang bawa acara ini. Ustazah Laili sudah buka? Gimana Kak Siva? Boleh. Oh boleh. Ya, silakan Kak Siva. Ya. Ini pada udah itu belum? Apa? Absen. Absen. Kalau Ya. belum absen dulu ya di kolom chat. Sudah. Sudah. Ya, yang belum, ya nanti untuk daftar absen sama penilaiannya harus ada nama. Iya. Yang itu Akbar Bimo dinonaktifkan dulu, ya. Kan online sama Adinda itu ya. Oke, silakan yang belum mengisi daftar ya. Absensi di kolom chat ya, silakan kalian isi terlebih dahulu. Sebelum dimulai ya Kak Siva ya. Nah, baiklah kita kembalikan ke Kak Siva untuk membawa acara pada siang hari ini. Doa Ustazah Laili semoga kalian lancar semua, sukses selalu ya. Jangan pernah menyerah dalam keadaan kalau kesulitan. Saya tanya ya, apa gunanya kita punya mulut ya, kita tanya ya, ibaratnya jangan malu untuk bertanya ya. Kalau kamu malu untuk bertanya, akhirnya kan sesat, nanti nggak ngerti, tugasnya tidak dikerjakan, kan seperti itu ya. Jadi silakan saya ucapkan sukses untuk kalian semua. See you ya. Oke, Siva. Iya, ini udah absen semua ya. Apa? Mungkin bisa dimulai sama Pak Edi. Buat Pak Edi. Ya Mas. Dipersilahkan. Oh, langsung deh. Ini langsung ya Mas Siva ya? Iya langsung. Oh pakai dikenalkan ta? Mungkin mau perkenalan dulu juga nggak apa-apa. Oh gitu. Saya kenalan sendiri. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du, yang kami hormati Ibu Laili Rahmi, Sarjana Pendidikan, selaku Wakil Kepala SMP Muhammadiyah 4 Surabaya. Pada teman-teman pengurus IPM, saya ucapkan terima kasih diberikan kesempatan untuk berbagi. Sedikit yang saya ketahui,
Kemudian anak-anakku atau dari siswa SMP Muhammadiyah 4 yang kami banggakan, baik, kelihatannya ada yang masih mic-nya berbunyi. Minta tolong mungkin bisa di-unmute. Andika Mohan. Andika Mohan. Dari Ustazah juga bisa kok, Ustazah langsung di mute. Mute. Iya, terima kasih. Nanti dibantu teman-temannya yang mau masuk. Di situ saya lihat ada beberapa yang mau masuk, bisa di admit, silakan. Baik. Oke. Anak-anakku yang berbahagia, yang saya banggakan sebagai generasi penerus bangsa yang dibanggakan oleh orang tua. Saya mohon izin untuk share screen. Baik, sudah terlihat ya? Terlihat. Udah. Baik. Dan kegiatan kita di sini, kita akan membuat yang namanya game sederhana yang berbasis Microsoft Excel. Ya, jadi anak-anak yang sudah join melalui PC atau laptop bisa membuka atau Microsoft Excel-nya, sehingga nanti ketika saya memberikan tutorialnya atau memberikan langkah-langkahnya bisa langsung dicoba. Saya sendiri akan berusaha untuk melakukannya secara perlahan-lahan, ya, sehingga nanti di antara kalian semua bisa memahaminya, bisa mempraktekannya secara baik. Ini Microsoft Excel mulai dari tahun 2003, 2007, 2010 sampai 2016, atau mungkin ada yang terbaru lagi bisa digunakan, ya. Jadi intinya kalau ada aplikasi Excel kita bisa melakukannya. Oke, baik. Langkah pertama, ya. Langkah pertama kita biasanya nanti akan seperti ini, ya. Di sini di atas itu ada fitur-fiturnya, home, insert dan seterusnya, ya. Kita langsung klik yang page layout. Nah, ini ya, page layout. Kemudian di sini ada di dalam page layout itu ada background. Nah, itu kita klik. Nah, ya. Kemudian kita pilih gambar, ya, yang ukurannya tidak terlalu besar, ya, kurang lebih sekitar 30 kilobyte lah, 30 KB. Ini sudah saya siapkan sebelumnya, jadi nanti anak-anak sekalian itu sebelumnya bisa mencari gambar, ya, karena di sini momennya Hari Pahlawan. Ini saya sudah mencari gambar Bung Tomo sebagai seorang pahlawan dari kota Surabaya, dari kota kita, ya. Kemudian tekan insert. Nah, jadi nanti akan seperti ini tampilannya, ya, banyak gambar, ya, karena di sini ya selnya banyak. Nah, tapi kita tidak membutuhkan semuanya, kita hanya mengambil satu gambar saja, ya. Nah, nih, jadi dari sel A sampai sel D ini yang akan kita gunakan, ya. Kemudian sel nomor 1 sampai nomor 19 saja. Jadi satu gambar ini saja yang akan kita gunakan. Nah, gambar yang lain akan kita hilangkan. Lebih tepatnya kita hidden. Bagaimana caranya? Ya, kita klik bagian sel F ini,
ya, yang F ini. Kemudian kita tekan Ctrl Shift, jangan dilepaskan. Kemudian tekan panah ya ke kanan. Nah, nanti akan terlihat seperti ini. Nah, buahnya ini yang mulai dari gambar F tadi ke kanan ya. Kemudian kita klik kanan. Akan muncul. Gimana, Pak? Coba diulangi. Oh, saya ulangi. Baik. Saya ulangi ya. Bentar, saya ulangi lagi. Nah, ini ya. Jadi, nih ya, sel A sampai sel E yang akan kita gunakan nanti. Nah, kita tekan yang kita klik sel yang F ini, kita tekan seperti. Nah, kita klik gitu ya, kita klik. Nanti akan seperti ini tampilannya ya. Kemudian kita tekan Ctrl Shift secara bersamaan, kemudian tekan tanda panah yang bawahnya shift yang sebelah kanan ya. Nah, nanti akan seperti itu, kita lepaskan ya, Ctrl Shift-nya dan tanda panahnya tadi, kemudian kita klik kanan. Nah, kemudian di paling bawah ada tulisan unhide dan hide. Kita tekan yang hide, kita sembunyikan. Nah, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, yang gambar mulai dari sel F sampai ke kanan itu tidak terlihat atau kita sembunyikan atau kita hidden, hide. Kemudian bagaimana dengan gambar yang bawah? Kita tekan sama sel nomor 20 yang paling bawah karena yang kita gunakan sel nomor 1 sampai 19. Nah, ada panah seperti ini, kita tekan. Nah, seperti ini sama ya. Silakan tekan Ctrl Shift kemudian tanda panah ke bawah. Nah, jadi sampai nanti selnya ini sampai jutaan kan gitu ya. Nah, Nggak bisa, Pak. Nggak mau kehapus, Pak. tidak terhapus, akan kita hidden. Ya. Nanti akan muncul klik kanan seperti ini, kemudian kita hide. Nah, nanti yang muncul ini hanya satu gambar seperti ini. Seperti itu. Nah, gitu ya. Oke. Sampai sini sudah bisa ya? Bisa. Oke, baik, sip. Ya. Kemudian selanjutnya ini kan ada sedikit tampilan pada sel E ini, kan gambar di sebelahnya tadi, itu juga kita klik saja ya. Kita ganti dengan warna yang lain. Nah, ini. Tadi kan page layout, kemudian kita kembali ke fitur home. Nah, di sini kita arahkan di gambar fill color. Nah, kita tekan, kita cari warna yang terserah. Mau pakai warna apa? Ya, misalkan saya menggunakan warna biru. Seperti ini. Nah, seperti ini nanti tampilannya. Kemudian kita sedikit perbesar. Ini sebagai apa ini fungsinya? Itu nanti sebagai kontrol. Ya, nanti kita sebagai kontrol. Nah, kemudian kita tuliskan nama dari permainan kita atau game kita. Misalkan tebak tokoh. Nah, seperti ini. Kemudian kita tengahkan, nih. Ya, atau kita tebalkan. Nah, sudah seperti itu. Nah, bagaimana gambar ini juga nanti penampilannya bisa munculnya sedikit-sedikit ya. Itu sekarang kita cari ya menu yang selanjutnya. Sebentar. Saya kecilkan sebentar.
Nah, ini ya. Nah, bentar. Nah, di menu ini cari yang menu atau fitur developer. Kalau misalkan di Excel kalian itu belum ada menu atau fitur developer, kalian mencarinya di sini. Ya, diklik bagian Office button ini, kemudian tekan cari Excel option. Nah, ini kebetulan Excel saya menggunakan Excel 2007, jika tampilannya juga agak berbeda dengan Excel yang tahun 2016 yang pernah saya tahu. Biasanya, nah ini tekan show developer. Ini biasanya kalau tidak ada akan seperti ini tampilannya. Ya, silakan ini dicentang atau diklik. Show developer, tap in the ribbon. Nah, kemudian tekan OK. Nah, sehingga nanti akan muncul seperti ini di atas. Ini deretannya home, insert, page layout, formula, dan seterusnya sampai muncul developer. Nah, setelah itu baru klik insert. Nah, cari yang spin button. Maaf, spin button ya, atau klik atas bawah. Ini diklik. Kemudian kita letakkan di sini. Set, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini nanti. Ya. Setelah itu baru kita klik kanan di gambarnya ini, maaf, sorry. Nah, akan muncul format control. Kita tekan yang format control. Ya, kita tekan format control. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Ya. Nah, current value ini biarkan 0, minimum value ini sampean ganti atau kalian ganti dengan angka 1. Ya. Nah, angka 1. Maximum value ya, di sini biasanya tertulis 30.000. Nah, ini diganti ya 200. Ya. 200 kok dari mana? Nah, ya. Itu angka 200 itu kita dapatkan dari jumlah kotak yang ada di sini tadi. Kita lihat. Kebetulan gambar saya cancel dulu ya. Nah, ini saya kembali ke gambar ini tadi. Maaf. Oke, ini. Nah, ini ya, maaf. Selnya di sini kalau ke kanan A sampai D ini ada 4. 4 sel ya, 1, 2, 3, 4. Ya. Kemudian yang ke bawah ini ada angkanya. Ya, 1 sampai berapa tadi? 19. Nah, ini ya. Anggap aja misalkan sampai 20 gitu ya. 1 sampai 20. Nah, 20 kemudian kalikan 4 di sini. Ada 4 yang ke kanan tadi. 1, 2, 3, 4. 4 ya, kalikan 20. Ya, ada berapa? 80. Nah, ada 80 ya. Nah, sekarang ini kita kembali ke spin kita ini. Tadi format control tadi ya. Current value-nya tetap 0, minimum value-nya kita ganti angka 1 ya. Maximum value-nya tadi yang 200 ya. Ternyata barusan kita hitung tadi ada 8. Nah, wis, maksimal 100. Pokoknya tidak kurang dari 80 tadi. Ya. Boleh 200 boleh. Ya, nanti tapi angkanya akan semakin banyak. Nah, dari 80 ke 100 kan tidak terlalu banyak. Ya, kita anggap aja ini 100. Kenapa kok 100? Ini untuk memudahkan kita nanti menghitungnya. Kemudian incremental change. Ini adalah kelipatan. Ya. Kalau misalkan diisi tetap 1, nanti setiap
kita klik sekali, nanti yang muncul gambarnya cuma satu. Ya, kalau angkanya semakin banyak, maka nanti munculnya juga gambarnya semakin banyak. Kita ambil kelimatan 5 saja. Sehingga nanti setiap kita klik sekali, nanti akan muncul ada gambar 5. Ya, seperti itu. Kemudian sel linknya ini, ya kita tekan yang ini. Nah, ya, kita letakkan di sini. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ya, kita klik ini lagi, baru kita tekan OK. Nah, ya. Kemudian ini kita tengahkan, kita coba ini berfungsi atau tidak. Nah, ini kan muncul ya angkanya, berarti fungsi dari pin button ini itu berfungsi dengan baik. Nah, seperti ini. Nah, akan muncul seperti ini. Enak ditendangkan si Madu, enak. Gitu ya. Oke. Nah, kemudian kita tinggal mengkaitkan. Ini kan belum berfungsi, gambarnya kan masih belum berubah. Kita akan mengkaitkan gambar yang ada di sini dengan angka yang ada di sini. Nah, ini kita blok ya, dari atas ke bawah sampai tadi. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik di formula bar seperti ini. Tulis sama dengan, kemudian cari run between. Nih, ya. Rumus run between. Ini kita klik. Nah, kemudian kita tinggal kasih angkanya. 1 titik koma berapa tadi? 100. Kemudian tutup kurung. Nah, ini kemudian jangan langsung di enter. Ya, kalau langsung di enter itu nanti angkanya yang muncul hanya di A1 saja, di sel A1 saja. Tekan kontrol baru enter. Nah, nanti akan muncul angka-angka seperti ini. Nah, ini di setiap gambar ada di bagian ini akan muncul angkanya. Nah, seperti itu. Baru kemudian ya, angka-angka ini kalau misalkan kita ganti misalkan ini ya. Ini angkanya angka 1 sampai 100 tadi. Misalkan ini ya, karena ini tebakan biar tidak terlihat ya. Ini mungkin setiap anak atau mungkin setiap orang bisa menebak ini gambar tokoh ini adalah tokoh siapa. Yang menjadi ciri khasnya adalah apa ini? Itu kita kasih angka yang besar. Jadi di sini misalkan di angka 36 ini kita ganti angka 100. Ya. Kemudian kita urut bagian mata ini ya. Kita kasih angka yang besar-besar. Setelah 100 itu 99. Nah, ini akan secara otomatis akan berubah dengan sendirinya angka. Kalau kalian perhatikan, setiap angka kita ketikkan, itu nanti akan berubah semuanya. Misalkan 95 di situ saya ketikkan, itu yang angka yang lain akan juga berubah. Ya, angka yang lain juga berubah. Nah, seperti itu. Oke. Kemudian, ya, kita akan biar angka-angka ini dia tidak bergerak, itu kita blok lagi, ya. Nah, kita blok lagi, kita copy paste, ya. Bisa Ctrl C, ya. Kemudian, ya, kita cari paste spesial, ya, yang paste value, jangan yang lain, jangan formula, jangan paste biasa, tapi yang value, yang paste value, ya, seperti itu. Nah, baru kemudian kita klik di sini di sel A1, ya,
ini angka-angka tidak akan berubah. Ya, dia kalau misalkan tidak seperti tadi, misalkan ini saya rubah ya, angka 84 ini misalkan ganti 80 misalkan. 84. Nah, yang lain tidak berubah karena kita sudah copy paste tadi. Tapi yang spesial, copy paste yang value. Ya, yang value. Nah, setelah itu kita kaitkan ya. Kita kaitkan angka-angka yang ada ini dengan spin button ini ya yang ada di sini. Nah, caranya bagaimana? Ini di blok lagi seperti ini. Nah, semuanya gambar ini. Kemudian kita cari yang conditional formatting. Kita klik yang ini. Kemudian yang paling bawah, yang bukan paling bawah ya, yang bagian new rule. New rule. Ya. Kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kemudian pilih yang bagian ini, yang nomor 2. Nah, nih. Tadi biasanya nanti setelah muncul ini seperti ini, kita klik yang ini. Format only cell that content. Baru kemudian kita pilih yang between ini diganti yang paling bawah. Less than or equal to. Nah, itu kita klik seperti itu. Kemudian yang ini ya. Nah, ini kaitkan dengan yang ada di sini, diklik yang ini. Kita kembalikan. Nah, seperti itu. Kemudian klik format. Kemudian klik bagian background color ini, kita klik aja color, tidak ada warna. Baru kita klik OK. Kemudian kita klik lagi, OK lagi. Nah, baik. Nah, sekarang ini kita akan coba lagi ya. Angka-angkanya ini. Nah, ini masih terlihat ya. Masih terlihat karena gambarnya ini belum di hidden. Bagaimana caranya? Kita blok kembali sampai 19 ini tadi. Dan kita ganti warnanya. Saya milih yang putih. Nah, ini baru kelihatan. Nah, ini. Jadi, oh berarti berfungsi dengan baik. Nah, akan muncul. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi kalau misalkan ke bawah, nah ini. Ini kita, permainan ini akan kita gunakan. Jadi misalkan kita membuat permainan, ya tebak gambar, ya kasih clue-nya, kasih pertanyaan. Yang bisa menjawab baru kita klik pertama, kita klik sekali, ya klik sekali, ya. Kalau misalkan jawaban benar lagi, kita klik 2 kali. Akan muncul nanti, ya, sampai dia bisa menebak ini gambar tokoh ini tokoh siapa. Ya. Kalau dijawab benar terus, clue-nya, ya, kita klik ke atas. Tapi kalau misalkan jawabannya salah, ya kita klik ke bawah. Jadi mereka nanti akan mencoba lagi, mencoba lagi, mencoba lagi. Seperti itu. Loh, iya Pak Edi, itu kan gambarnya masih kelihatan angkanya. Ya. Nah, kita akan menghilangkan angkanya dan garis-garisnya juga. Nah, ini kan kalau misalkan kita klik semuanya kan akan masih kelihatan gambarnya, terlihat masih ada gambar garis-garis dan ada angkanya. Kita hilangkan satu persatu. Ya, kita blok dulu. Nah, ya. Kemudian bagaimana untuk menghilangkan garis-garisnya? Ya, kita tekan view di sini. Ya. Bagian menu view, kemudian kita grid lines ini dihilangkan centangnya. Nah, nanti akan garis-garisnya akan hilang. Tinggal angkanya. Ya, setelah kita blok, kemudian klik kanan, format cell, kita tekan, set, itu. Nah, ini saya pindahkan ke sini biar kelihatan.
Ya, cari yang custom. Tekan yang custom, kemudian tulisan general ini kita hapus, kita ganti titik koma. Nah, ini kita ganti titik koma. Kemudian kita oke. Nah, nanti akan terlihat ya angka-angkanya sudah disembunyikan. Sehingga nanti ketika misalkan kita klik, nah akan seperti ini. Seperti itu. Oke, udah selesai. Sudah jadi ini permainan kita. Ya, seperti itu. Oke, sementara sampai itu dulu. Kalau ada pertanyaan, ya kami persilahkan kepada Mas Siva bisa membantu memimpin diskusinya. Terima kasih. Mungkin ini ada pertanyaan lagi. Oke. Kalau misalnya lihat live ulang bisa lihat di YouTube apa namanya? Ya, ya. Nanti sama Bu Laili dan tim nanti akan di-share di YouTube, ya. Ini mulai dari awal tadi kita sudah rekam, ya. Kegiatan ini kita rekam, nanti akan kita share di YouTube. Nanti pada waktu kalau enggak nanti malam atau besok nanti akan dikirim link YouTube-nya. Paling telat jam hari apa? Kenapa? Paling telat itu kalau nggak paling telat besok. Kalau nggak tanggal gitu tanggal 13. Lusa. Kita kasih waktu 2 hari. Oh, 2 hari. Buat Kak di sini, Kak. Ya. Ya. Jadi agak susah, Kak. Oh ya. Jadi ini gini, nanti setelah kegiatan ini saya bantu ya. Rekamannya akan diupload di YouTube ya. Ini kalau filenya besar mungkin membutuhkan waktu agak lama, paling nanti sekitar maghrib mungkin atau isya nanti bisa di-share di grup kelas, di grup WA-nya untuk link YouTube-nya. Seperti itu. Pasti semua ya. Ada lagi pertanyaan? Itu Atau wajib dikerjakan semua. oh ya, Semua. ini ya tugasnya nanti dari teman-teman semua, dari kalian nanti hanya cukup membuat satu gambar seperti ini tadi, tebak tokoh ya. Kalian mencari tokoh pahlawan nasional ya di internet yang ukurannya nggak usah besar-besar, maksimal 30 KB ya. Nanti kalau terlalu besar nanti bikinnya nanti rumit ya. Tapi kalau kalian bisa ya silahkan. Kalau mau gambarnya besar ya silahkan. Tapi saran saya cukup gambarnya kecil aja sehingga nanti ketika misalkan kita membuat ini itu tidak terlalu rumit untuk membuatnya. Seperti itu. Atau saya ulangi lagi, saya kasih contoh satu kali lagi. Nanti enggak kelamaan jadinya nanti kalau diulang. Iya. Kalau misalkan mau mencoba lagi, ya silakan. Saya terserah Mas Siva dan teman-teman yang lain. Dan kalau misalnya Bapak ada waktu juga boleh. Boleh ya. Jadi nanti yang di-upload di YouTube mungkin nanti nggak semuanya ya rekamannya biar nggak terlalu besar nanti. Oke ya. Saya ulangi ya pelan-pelan ya. Jadi teman-teman yang sudah menggunakan laptop atau PC bisa langsung mempraktekkan. Kalau misalkan teman-teman yang kebetulan hanya menggunakan HP, di sebelahnya tidak ada laptop, nanti bisa melihat rekamannya. Oke, saya coba lagi. Saya buka di sheet yang ketiga ini. Ya. Nah, saya ulangi. Saya klik bagian layout ini, kemudian cari background. Ya, kita klik. Nah, kita cari gambar. Ini saya cari gambar yang lain. Posenya Bung Tomo yang lain ini kebetulan. Nah, yang ini deh. Nah, ini. Nanti akan muncul banyak gambar.
ya. Di sel A sampai sel F ini akan kita gunakan. Ya. Ini biar, nah ini ya. Jadi A sampai F ini akan kita gunakan. Kemudian sel nomor 1 sampai 20 akan kita gunakan. Selebihnya ini akan kita hapus atau kita sembunyikan. Caranya bagaimana? Ya, kita klik yang bagian sini. Yang G, ya, tolong disediakan satu sel, ya, di antara gambar yang akan kita gunakan satu sel karena kita gunakan untuk spin buttonnya tadi, ya. Yang H dan seterusnya ke kanan itu kita sembunyikan. Kita klik bagian H ini, kemudian kita klik Ctrl dan Shift, kemudian kita tekan panah ke kanan. Nah, kita lepaskan, ya. Kemudian kursornya diletakkan seperti ini, ya. Kita klik kanan, kemudian kita hide. Nah, gambar sel H sampai ke kanan akan tersembunyi atau terhidden. Tinggal sekarang yang bawah. Nih, ini tekan yang bawah ini, sel bagian bawah ini. Kemudian sama, ya kita tekan Ctrl Shift, kemudian tekan panah yang ke bawah. Nah, gambar yang ke bawah sampai bawah sekali, ya nanti akan kita sembunyikan. Kita klik kanan, kita hidden, kita hide. Nah, nanti akan muncul gambar seperti ini. Nah, ini. Kemudian tinggal sel yang bagian G ini kita perlebar ini. Nah, kita ganti warnanya. Untuk fungsi dari spin buttonnya, kita klik home, kemudian kita kasih warna kuning misalkan. Nah, kita tuliskan permainan kita atau gamenya tebak pahlawan misalkan, atau tebak toko boleh, ya. Kemudian kita tengahkan, nah, kita kasih tebal. Nah, setelah itu kita cari di menu developer. Bagi Excel yang belum ada developernya, tinggal ya klik yang bagian sini, Office buttonnya, ya, kemudian Excel optionnya. Nah, ini yang Office 2007 tinggal tekan Show Developer tab in the ribbon. Nah, ini nanti akan kita klik. Nah, jadi kalau sudah ada menu developer, tinggal tekan Insert, cari yang spin button. Nah, ini sebagai kontrol permainan kita. Kita letakkan di sini. Nah, kemudian kita klik kanan di gambarnya. Kalau sudah muncul ya seperti ini, kita klik kanan di tepat di gambarnya, akan muncul format control. Nah, di bagian sini ya, kita angka 1 boleh, 0 boleh. Kalau tadi yang pertama kita pakai menggunakan, kita mulai minimalnya 1. Ini kita misalkan mulai 0 gitu ya. Ya, atau 1 juga boleh lah, enggak apa-apa 1. Kemudian angka maksimumnya berapa? Itu kita lihat di sini, selnya ini. Di sini selnya adalah angka, maaf, huruf A sampai F itu ada berapa kolom ya. Kita hitung A, B, C, D, E, F ada 6. Nah, betul. 6 kita kalikan 20. Ada berapa? 120. Nah, untuk maksimum value-nya kita cari yang maksimal. Ya. 120 anggap aja ini 200. Nah, ya. Kemudian incremental change-nya itu adalah kita ingin mencari ya, biar gambar itu yang muncul kalau misalkan ini di
tuliskan 1, nanti yang munculnya cuma 1, 1. Ya. Kita kasih angka 5 misalkan. Nah, nanti sekali tekan di spin buttonnya, sekali tekan ke atas atau ke bawah, itu nanti ada gambar, ada bagian gambar di sini itu ada 5 yang muncul. Nah, kemudian sel linknya ditaruh mana? Ditaruh di sini ya. Ini misalkan ini tekan seperti ini, ya kita taruh di sini dekat. Nah, dikontrol di bagian spin buttonnya di sini, taruh sini, ya. Kemudian kita oke. Nah, di sini akan muncul angka 1 karena tadi minimumnya adalah angka 1. Kita lihat apakah berfungsi. Nah, berfungsi dengan baik. Jadi ketika misalkan kita tekan semakin ke atas, ya, akan berganti angkanya sampai 200 tadi. Nah, 200 maksimal. Kita lihat ke bawah juga akan turun. Nah, angka-angka ini menunjukkan nanti gambar yang muncul. Kalau angkanya 50 berarti nanti ada gambar kurang lebih bagian 50 sel-sel itu yang muncul. Ya, seperti itu. Nah, oke. Terus yang berikutnya kita akan mengkaitkan ya sel-sel yang ada gambarnya ini dengan rumus yang di sini. Ini kita blok. Ya, kita blok semua ini atas ke bawah kanan ya. Kemudian kita klikkan di sini di formula barnya adalah sama dengan cari yang run between ini. Nah, bagian bottomnya itu 1, kemudian titik koma 200. Tadi kan maksimalnya kan 200. Nah, kemudian jangan langsung enter, tapi ditekan kontrol enter. Nah, tekan kontrol enter sehingga angkanya ini nanti akan muncul. Ya, akan terlihat seperti ini. Nah, seperti itu. Nah, baru nanti kita kaitkan ya. Angka-angka ini kalau misalkan kita ketik sembarang ya, ini kan angka yang misalkan ya 109, misalkan kita kita ganti angka 1, kita enter, akan berubah semua. Ya, kita ganti angka 2, kita enter, semuanya akan berubah. Ya. Agar gambar atau game kita itu tidak mudah ditebak oleh orang lain, itu setiap gambar itu mempunyai ciri khas. Bung Tomo ini ciri khasnya adalah di mata dan di mulutnya. Sehingga kita ganti angkanya yang besar, 200. Ya, di sini 199. Kalau angka yang kenapa kita kasih angka besar? Biar dia munculnya terakhir-terakhir. Jadi setiap tokoh itu mempunyai ciri khas. Jadi kalau misalkan munculnya awal-awal, nanti mudah ditebak. Nah, seperti itu. Ini saya ganti 196, ini 195, dan seterusnya. Jadi nanti kalian ketika mencari gambar di internet, itu tokoh ini atau pahlawan ini ciri khasnya di mana. Ya, ini kebetulan adalah Bung Tomo, ciri khasnya di mata dan di mulutnya ini, sehingga nanti ini saya kasih angka agak besar, sehingga tidak mudah ditebak. Seperti itu. Nah, ini angkanya masih berubah-ubah. Biar dia tidak berubah-berubah, ya, biar dia diam saja. Ini kita kontrol lagi, kita blok lagi. Kemudian kita kontrol C. Ya, atau kita copy paste. Kemudian tekan bagian paste-nya ini, cari yang paste values. Jangan yang lainnya. Ya, paste values. Sehingga nanti angka-angkanya tidak akan berubah. Contoh ini ya, misalkan ini saya ganti 100. Nah, dia tidak berubah. Tadi di awal adalah 3.
Kemudian ini misalkan 101 saya rubah menjadi 90. Tuh, yang lain tidak berubah. Ya, itu seperti itu. Nah, kemudian baru kita kaitkan rumusnya yang ini tadi dengan gambar ini. Ya. Nah, ini kita blok lagi. Kita blok lagi. Ya. Setelah itu kita cari conditional formatting. Nah, kita klik yang new rule. Ya, saya ulangi. Ya, ini kita blok. Ya, kita blok angka-angka yang ada di gambar ini. Kemudian tekan conditional formatting, new rule. Nah, nanti akan muncul menu seperti ini. Kita tekan yang bagian nomor 2 ini. Format only cell that content. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang between ini kita ganti yang paling bawah. Less than or equal to. Nah, kemudian rumusnya ini kita taruh. Nah, ini ya. Ini di mana ini? Nah, ini di sini. Nah, rumus yang tadi. Kemudian tekan format, jangan lupa no color ditekan ya. Kita pastikan tidak ada gambar, oke. Kemudian kita oke lagi. Nah, bentar. Ini kan belum ada terkait ini. Kalau kita tetap kita klik kok masih belum berubah. Nah, ada yang ketinggalan. Bagaimana caranya? Kita blok lagi ini. Biar angkanya atau gambarnya itu bisa muncul satu persatu. Kita blok, kita ganti warna putih. Nah, sehingga nanti ketika kita tekan, nah, kan munculnya sesuai dengan rumusnya kita tadi. Seperti itu. Nah, oke, sampai 200 akan muncul gambar Bung Tomo secara utuh. Nah, tapi kan di sini masih ada angkanya, Pak Edi. Iya, baru kita akan hilangkan angkanya atau kita sembunyikan. Kita blok lagi. Ya. Kita klik kanan, kita tekan format cell. Nah, format cell ini cari yang custom. Kemudian tipenya general ini kita ganti titik koma. Kemudian kita tekan oke. Nah, angkanya kelihatan. Tapi kan masih ada garis-garisnya, Pak Edi. Ada. Kita hilangkan garis-garisnya, kita tekan view. Ya, kemudian grid line-nya dihilangkan. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini sudah selesai. Itu. Oke, jadi ini latihan yang kedua untuk gambar Bung Tomo dengan model yang lain. Nah, nanti tugasnya kalian semuanya adalah membuat tebak pahlawan atau tebak tokoh nasional, ya, atau mungkin yang ada di Surabaya juga boleh, ya, wali kota boleh, atau gambar apa saja yang merupakan tokoh nasional atau tokoh atau pahlawan, ya, kemudian buat seperti ini. Itu aja. Terima kasih, Mas Siva. Saya ke Mas Siva. Iya, ini nggak ada pertanyaan lagi kan. Soalnya ini di chat ada yang tanya. Oke, boleh. Mungkin di chat. Pertanyaannya apa, Mas Siva? Ini ada yang tanya, Davana Belukmi. Kalau pakai Excel yang 2010, cari developernya yang mana? Yang gimana? Oh ya, baik. Untuk yang 2010 sama. Jadi nanti di Office buttonnya ini diklik, kemudian cari yang Excel option. Tampilannya memang berbeda. Nanti yang di sini cari yang ribbon. Kalau di situ ada menu ribbon, dicari. Ya. Nggak ada, Pak.
Oh, enggak ada. 2000 iya. Oke, sebentar. Oke, jadi nanti cari yang pokoknya menu-menu yang ada di sini, misalkan di populer gitu ya. Dan memang agak berbeda ya tampilannya di 2010. Kemarin saya juga lihat di komputer saya yang 2010 ya. Di developernya itu ditaruh di mana gitu ya. Jadi agak lupa. Jadi nanti coba dilihat satu persatu menunya populer ini, cari yang developer. Kalau di sini kok nggak ada developer ya? Oh, mungkin yang formula. Cari lagi sampai ke bawah, oh nggak ada developer ya. Cari mungkin menu yang lain, proving atau events ya. Atau yang lain, tampilannya memang agak sedikit berbeda, tapi di situ ada kok. Kemarin saya coba itu ada. Ya, itu seperti itu. Oke, nanti gini ya. Kalau misalkan ini kebetulan nanti kalau misalkan saya pulang, saya bukakan. Nah, saya akan menge-share link ya di chat ya. Saya akan munculkan di chat. Bentar. Kalau ada pertanyaan, silakan kirimkan ke saya. Sebentar, linknya saya berikan. Nah, ini maaf. Ini adanya customize ribbon, Pak. Oh ya, sebentar. Nah, itu link untuk konsultasi dengan saya. Jadi nanti bisa ngirim pertanyaan melalui Google Form tersebut, ya. Kemudian nanti akan saya balas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Gitu, Mas Siva. Jadi untuk tadi Mas siapa tadi yang tanya 2010 tadi? Dava Nabilunsi. Oh gitu ya. Nanti silakan diklik di situ ya. Nanti akan saya berikan jawabannya. Itu ya Mas ya. Iya, Pak, makasih. Ya. Cara pengumpulannya gimana? Bikin tadi bisa dikumpulin. Oh, kalau sudah jadi ya nanti kirimkannya langsung ke Bu Laili gitu atau bagaimana Bu Laili? Nanti kita infokan lebih lanjut. Iya, Ya, itu di grup berarti iya. Ini kan ada grupnya. Jadi grup itu nanti belum kita hapus apabila belum selesai semua untuk pengerjaan ya gitu ya Kak Siva ya. Iya. Oke, kemudian untuk pengumpulnya berarti proses mulai dari awal sampai akhir itu ya. Ini nanti proses mulai dari awal pengerjaan sampai akhir itu nanti pengumpulan tugasnya. Begitu nggak Pak Edi? Ya, pengumpulannya nanti berupa file Excel saja. Jadi tidak perlu pakai bikin tutorialnya seperti tadi, tidak perlu. Jadi nanti akan kelihatan di file Excel-nya. Jadi nanti pengumpulannya hanya berupa file Excel, ya. Nanti akan kelihatan game Excel-nya atau game tokohnya ini berfungsi dengan baik, nanti akan kelihatan. Itu seperti itu. Jadi hanya satu saja tugasnya, nanti dikumpulkan berupa file Excel. Itu aja Bu Leli. Oke, ya. Ada yang lain mungkin? Tidak ada? Ini ada pertanyaan ini dari sahabat Mas Zaki. Minta tolong dijelaskan yang Excel yang di HP. Ya, kalau di HP nanti memang agak susah untuk dilakukan Mas Zaki. Jadi sebaiknya ya, setahu saya kalau yang di HP itu yang pernah saya lakukan itu hanya untuk melihat file, kemudian kita ngedit itu hanya sifatnya yang sederhana. Kalau menggunakan kita file Excel, aplikasi Excel yang ada di HP digunakan untuk permainan atau game tokoh seperti ini, nanti kesulitannya memang lebih menantang itu seperti itu. Tapi saya belum pernah menggunakan. Itu aja Mas Zaki. Jadi yang lain mungkin yang belum sempat tanya bisa ngirimkan di link yang saya share tadi. Dari Mas Dapat. Ya mungkin ini sudah selesai ya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Atau enggak ada? Ya, kalau mungkin dirasa enggak ada, nanti
Nggak apa-apa. Pengumpulannya di siapa ya? Nanti kita infokan, nah. Di grup Ya, ya. wis. Iya, apakah kita bikin classroom ataupun apa nanti IPM koordinasi setelah ini ya. Udah ya, berarti nggak ada yang tanya lagi. Acara udah selesai. Terima kasih buat Bapak Edi sama Ustazah Laili juga. Sama. Merci, Mas Mungkin Ivan. kalau ada yang ditanyakan juga nanti bisa tanya di link yang dikirim ini tadi. Sip. Ya, terus mengingatkan kembali juga kalau misalnya tugas-tugas ini bakal dimasukkan di nilai proyeknya prakarya ya, jadi semuanya harus ngerjain biar dapat tambahan nilai juga. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa difoto Bu Laili, anak-anak Oh suruh iya, belum. kan. Ya. Iya, saya foto dulu ya, Nak ya. Ya, yang belum videonya belum tampil silakan ditampilkan dulu mungkin. Iya, ini untuk saya laporan soalnya. Silakan unjuk gigi. Mira, Andika Mohan, Kelvin, Raihan. Ya, minta tolong sayang. Kelvin, Rino, Abinaya. 1, Raihan, Ahmad Syarifuddin, Rino Gatutso. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, thank you ya. Sudah hadir di sini, terima kasih ya. Oke, boleh live dari sini. Terima kasih ya, mohon maaf ya. Terima kasih Mas Iva untuk semuanya. Sukses.